Halo Sobat Kabaroto, selamat datang di YouTube channel Kabaroto, YouTube channel yang membahas putar berita otomotif. Dan di samping gue ini sudah ada salah satu varian tertinggi dari Kia Seltos, yaitu Kia Seltos 1.5 TGDI. Dan ini merupakan salah satu medium SUV dengan konfigurasi 5-seater yang rasanya tim Kabaroto anggap cukup worth to buy. Kenapa? Stay tune terus di YouTube channel Kabaroto. Yes, ini dia alasan terpenting kenapa Kia Seltos TGDI 1 ini worth to buy. Karena dengan budget under 500 juta, dari segi tampilan dulu kita bahas nih ya. Dari segi tampilan cukup melambangkan sebuah medium SUV yang tampilannya proporsional tapi nggak ketinggalan dari sisi futuristiknya. Kenapa? Kalau misalnya kita bisa lihat dari depan, nah ini dia sob. Tampilan seluruh mobil Kia saat ini siluetnya kurang lebih seperti ini dan juga cukup futuristik dengan aksen grill yang benar-benar membentuk area futuristiknya dapat banget, dan juga aksen grillnya juga kaya di area depan, dan juga pastinya Sobat Kabaroto bisa lihat LED DRL-nya dari depan juga terlihat cukup manis, dan ini pastinya bisa membantu menerangi jalan saat berkendara pada malam hari. Dari depan kita bisa lihat juga ditambah ada fog lamp juga. Bumper depan terlihat elegan dengan unsur hitam dan juga warna silver senada dengan bodi berwarna putih. Dan sekarang gue pengen kasih tahu juga ke Sobat Kabaroto bahwasannya Kia Seltos ini sudah disematkan radar pintar yang pastinya bisa mengoperasikan banyak fitur intelijen di sebuah medium SUV satu ini, dan letak radarnya ada di atas sini sob. Nah, di sini sudah ada sistem ADAS yang cukup pintar dan pastinya bisa membantu mulai dari adaptive cruise control sampai fitur-fitur lainnya, lane departure warning dan lain sebagainya, bisa membantu keselamatan Anda saat berkendara. Kita sekarang geser ke samping. Nah, kalau melihat sisi dimensinya, sah rasanya kalau misalnya kita katakan ini merupakan medium ataupun compact SUV. Kenapa? Secara dimensi nggak terlalu besar banget, tapi nggak terlalu kecil banget. Kita bisa lihat juga di sini ada sektor kaki-kakinya. Seperti biasa untuk suspensi, MacPherson strut dan torsion beam. Dan kita bisa lihat nih, desain peleknya sendiri emang nggak biasa nih. Kalau misalkan Kia kita bisa lihat di sini untuk tipe tertingginya yaitu pakai multi palang, dan juga unsur two-tone-nya disematkan. Dengan profil ban kita bisa lihat di sini adalah 215/60. Untuk ukuran pelek ada di angka 17 inci dan sistem pengereman cakram depan belakang. Kita bisa lihat lagi. Nah, ini ground clearance-nya juga cukup banget ya Sobat Kabaroto, untuk sebuah medium SUV ini cukup oke. Nah, kita bisa lihat nih di sini tinggi banget sob. Jadi nggak akan menghalangi kegiatan Sobat Kabaroto saat kegiatan di dalam maupun luar kota. Untuk aksesnya juga cukup mudah. Di sini ada tombol yang bisa mengunci ataupun membuka. Nah, seperti itu. Dan di sini untuk sistem pelipatan dari spion sudah retracting otomatis, bisa disetting dari dalam. Dan kalau lihat ke atas, nah ini dia nih salah satu detail-detail yang sebenarnya sepele tapi cukup penting. Yang mana penyematan roof rail itu rasanya harus banget ya kalau di dalam sebuah SUV, karena selain SUV itu dikenal sebagai kendaraan yang tangguh atau jenis kendaraan yang tangguh, tapi juga dikenal sebagai kendaraan yang multifungsi. Jadi kalau buat naruh-naruh barang itu oke banget. Tapi perlu diperhatikan lagi nih sob, karena di tengah-tengah dari roof rail ini ternyata ada sunroof yang melintang dari pilar A sampai pilar C. Dan sekarang kita mau lihat area belakangnya, ayo.
Dan sekarang kita udah di area belakangnya nih sob. Jadi kalau misalnya kita ngeliat area belakangnya, ini juga salah satu spot yang cukup menarik dari Kia Seltos untuk tipe tertingginya itu TGDI. Nah, di belakang ini juga udah ada emblem yang menegaskan bahwasannya ini varian tertingginya. Dan kalau lihat ke atas, ini ada hal yang menarik. Ditambahkan juga roof spoiler dan juga third brake lamp di atas, plus stop lampnya sendiri. Nah, ini memanjang dari sisi kanan sampai sisi kiri, menyambung, membuat kesan area belakang mobil ini cukup padat. Dan kalau kita perhatikan di area belakangnya ini, khususnya di area bumper nih, ada beberapa penyematan aksen nih. Mulai dari di sini kita bisa lihat bumper bawahnya areanya glossy, di sini seperti ada matte ataupun terkesan seperti bodi kasar, dan juga di atasnya ini, nah ini juga lumayan unik nih sob. Ada kesan smoke gitu ya, jadi kayak clear tapi agak smoke. Nah, ini 3 perpaduan yang cukup membuat mobil ini rame tapi masih tergolong elegan. Sekarang kita mau lihat area bagasinya. Oh ya, sebelum itu gue pengen kasih tahu juga, di sini sudah disematkan yaitu kamera untuk parkir mundur yang pastinya bisa menambah ataupun menjaga kalian yang mungkin suka worry parkir mundur. Sudah disematkan kamera parkir mundur. Dan sekarang kita mau lihat area bagasinya. Nah, ini dia Sobat Kabarto untuk area bagasinya. Tapi ngomong-ngomong soal pembukaan ataupun sistem pembukaan dari pintu-pintu di mobil ini, gue pengen share juga ke Sobat Kabarto bahwasannya ini bisa dilihat bahwasannya ini adalah smart key ataupun remote dari Kia Seltos. Dan di sini terdapat beberapa tombol yang memiliki fungsi-fungsi khusus. Dimulai dari yang paling atas, di sini adalah tujuannya untuk lock, di bawahnya untuk unlock, dan kalau hold kalian bisa manasin mobil sebelum masuk ke dalam mobilnya. Dan di yang paling bawah, kalau di hold bertujuan untuk membuka pintu bagasi. Dan tenang aja, seperti biasa sebuah mobil nggak sah rasanya kalau misalkan udah pakai smart key tapi tetap ada anak kuncinya nih sob. Nah, sekarang kita mau lihat area bagasinya nih. Bagasinya cukup menarik sob. Untuk sebuah compact SUV ternyata Kia Seltos TGDI ini punya bagasi yang cukup luas. Kita bisa lihat di sini terdapat space yang bisa memuat sekitar 2 koper besar ataupun 3 koper sedang. Tapi jangan ragu bahwasannya di sisi kanan dan di sisi kirinya masih ada space lagi yang bisa disematkan untuk menaruh beberapa barang yang bisa kita kategorikan nggak terlalu besar tapi cukup fungsional. Di balik dari karpet bagasinya, ruang penyimpanan hanya untuk ban cadangan. Tapi kalau misalnya Sobat Kabarto memanfaatkan untuk naruh sepasang sepatu pun di sini masih bisa nih sob. Toolkit juga ada di bawah semuanya. Nah, untuk tambahannya sob, di atas ini terdapat papan tambahan yang berfungsi untuk melindungi barang-barang supaya tidak terlempar ke depan ketika melewati jalanan yang dirasa kurang rata. Nah, ini akan menutup secara rapi ketika area pintu bagasinya pun tertutup dengan rapat. Nah, sekarang gue pengen kasih tahu ke Sobat Kabarto bahwasannya di dalam ini banyak hal menarik nih, khususnya di area kabin depan. Banyak hal yang menarik dari Kia Seltos tipe tertinggi satu ini. Penasaran seperti apa? Ikutin gue masuk yuk. Sekarang gue udah ada di kabin dari Kia Seltos nih sob. Nah, gue coba nyalain dulu ya. Nah, tadi ke tim Kabarto juga udah sempat ngulik, ternyata banyak hal menarik di area kabin Kia Seltos tipe tertinggi satu ini. Nah, gue pengen kasih tahu dari awalnya, detail-detail menarik, banyak hal yang cukup bisa kita kulik nih sob ternyata dari Kia Seltos satu ini. Yang pertama, di sisi kanan kita bisa lihat di sini kadang nih buat yang baru beli mobil kadang mungkin suka bingung kali ya nyari di mana untuk membuka kap depannya. Seperti biasa ada di kanan bawah. Dan kalau mobil-mobil kekinian biasanya 2 kali tarik tuas nih sob. Dan lanjut lagi, seperti yang gue bilang, di sisi kanan ini terdapat pengaturan kaca spion dan retractable-nya sudah bisa di setup dari dalam secara elektrikal. Dan kalau kita perhatiin ke area depan gua nih, area kokpitnya benar-benar futuristik banget.
mulai dari lingkar kemudinya dengan detail bahan soft touch sampai penyematan tombol-tombol untuk mengaktifkan fitur-fitur di sisi kanan dan di sisi kiri. Untuk kiri untuk bagian audio dan di sisi kanan untuk pengaturan lane departure warning sampai jarak adaptive cruise controlnya. Di balik lingkar kemudi juga terdapat pedal shift. Dan kalau misalnya kita perhatikan nih sob, untuk lingkar kemudinya sendiri sudah bisa di-adjust secara tilt dan teleskopik yang pastinya bisa memudahkan untuk kalian mencari setup berkendara yang nyaman versi kalian. Untuk pengaturan joknya juga sudah electrical, mulai dari trackingnya sampai maju mundur dari sandaran jok. Nah, ini juga bisa membantu kalian untuk setup dari posisi berkendara yang nyaman versi Sobat Kabaroto. Lanjut lagi, kita akan ngebahas hal-hal menarik lainnya, detail-detail menarik di sisi kanan. Kalian bisa lihat di sini ada traction control yang bisa di on off kan. Lalu di sini ada penyematan tombol untuk pop up head up display-nya sob. Jadi ini head up display cukup menarik banget, difungsikan di sebuah medium SUV yang pastinya bisa membaca detail mulai dari kecepatan berkendara sampai fitur-fitur yang sedang bekerja di Kia Seltos tipe tertinggi satu ini. Jadi posisi berkendara tetap fokus dan mata tetap aware di jalan sembari melihat fitur apa dan kecepatan kita selama berkendara. Dan sekarang ada hal yang cukup menarik yang dari tadi tim Kabaroto udah penasaran buat kulik, yaitu monitor cluster instrumen dan juga head unit atau monitor infotainmentnya. Modelnya menyambung, cukup futuristik, agak melekuk nih Sobat Kabaroto dengan aksen digital yang sangat futuristik. Dan kalau bisa dilihat di sini animasinya cukup menarik. Karena apa? Detail dari logo ataupun animasi mobilnya sampai jarum-jarum digitalnya ini pun juga terlihat sungguh real, dan pastinya detail-detail kayak gini bisa membuat kenyamanan berkendara atau mood berkendara itu juga bisa bertambah. Nah, ini dia banyak hal yang menarik bisa kita temuin di monitor infotainment dari Kia Seltos tipe tertinggi. Yang pertama, kalau kita perhatiin nih ada banyak hal-hal menarik nih. Kalau misalkan kayak bisa terkoneksi dengan Android Auto, Apple CarPlay, itu biasa banget. Cuma di sini ada hal yang menarik. Yang pertama di sini ada quiet mode. Nah, ini quiet mode cukup menarik nih sob. Jadi quiet mode itu bisa difungsikan kalau misalkan kita emang bener-bener pengen kabin kita tuh lebih kedap dan juga lebih tenang lah, lebih hening. Karena apa? Kalau quiet mode kita aktifkan, semua level volume termasuk radio, penyetelan lagu itu semua akan di setup di bawah 25% volumenya, dan otomatis itu cuma di area kabin depan aja nih audionya yang aktif. Di kabin belakang nggak aktif sama sekali. Jadi mengurangi kebisingan, sekaligus juga di area belakang pun kalau misalnya kita mau istirahat lagi disetirin itu lebih kedap juga. Lalu ada hal yang menarik juga nih, di sini ada Sound of Nature yang mana kita biasanya nemuin ini di mobil yang elektrifikasi itu loh sob, yang udah jadi icon mobil listrik itu. Tapi ternyata di Kia Seltos itu udah ada nih sob, dan variannya juga cukup banyak nih ya. Kita bisa lihat di sini ada pilihannya Night of Country, lalu ada Cricket Conversation, ada suara pantai, suara alam, suara hujan, yang pastinya bisa difungsikan kalau misalnya kita berkendara dengan pengen menambah suasana alam nih sob. Jadi volumenya pun bisa diatur, lalu bisa di setup sesuai dengan suasana yang kita inginkan. Dan ini dia nih yang terakhir, Sound Mood Lamp. Kurang lebihnya ini seperti ambient light ya sob, cuma bahasanya aja yang diganti. Tapi di sini ada tema-temanya nih. Kita bisa milih ada Traveling, Romance, Midnight City, Cafe, dan brightness-nya sendiri pun bisa kita setup dari level 1 sampai level 4. Dan di sini kalau kita cuma mau lampunya aja, bisa ada beberapa, total di sini ada 8 pilihan lampu kabinnya. Ditambah juga ada levelnya total sampai 4 level. Sisanya biasa. Di sini ada climate controlnya. Oh ya, AC-nya juga udah dual zone sob, bisa di setup dari monitor infotainment dan juga tombol-tombol yang ada di bawah. Dan juga kita bisa lihat di sini kalau di sisi kanan ini untuk pengaturan volume. Nah, kalau di sini untuk pengaturan dari suara alam yang tadi kita udah jelasin di awal video.
Di bawahnya seperti biasa tombol-tombol untuk setup media, radio, dan lain-lain. Dan di sini ada fitur wireless charging. Agak nyelip nih kalau misalkan nggak diperhatiin secara detail. Lalu di bawahnya ada kantung ataupun pocket untuk menaruh smartphone saat kita ingin melakukan pengisian daya secara manual atau menggunakan kabel. Dan ini dia nih, ada hal yang menarik juga, yaitu knob yang bisa difungsikan untuk dua jenis pengaturan, mulai dari drive mode sampai traction mode. Nah, gimana caranya? Kalau kita tekan sekali, kita akan ke drive mode, yang mana totalnya di sini ada 3 pilihan mode berkendara, mulai dari eco, normal sampai sport. Tapi kalau kita klik sekali lagi, di sini ada traction controlnya mulai dari snow, mud sampai sand. Jadi ini cukup detail ya, kurang lebihnya drive mode-nya nggak langsung dijadiin satu antara drive mode sama traction control, tapi dipisah masing-masing sesuai dengan keinginan atau kebutuhan sobat Kabaroto semua. Ngomong-ngomong, tadi di awal video gue bilang bahwasannya joknya ini cukup nyaman dengan pengaturan yang sudah electrical dan ada ventilasinya. Fungsinya untuk apa? Di sisi kiri dan kanan ini terdapat pengaturan untuk semburan udara ataupun sirkulasi udara dari dalam jok. Itu bertujuan untuk mendinginkan area tempat kita duduk ataupun tempat kita duduk saat mengemudi. Jadi kalau misalnya kita berkendara di siang hari yang cukup panas, kita bisa ademin diri kita pakai tombol ventilasi udara ini. Total ada 3 tingkatan. Di sisi jok pengemudi ada, di sisi penumpang depan juga ada. Ruang-ruang penyimpanan. Nah, ini cukup lengkap. Di sini ada cup dan bottle holder yang bisa ditutup supaya kelihatannya clean. Untuk penyimpanan kartu-kartu, di sini ada glove box seperti biasa, dan juga ada botol dan cup holder seperti biasa di setiap sisi pintu. Yang menariknya, mobil ini sudah dilengkapi dengan electric parking brake dan juga fitur auto hold yang pastinya mempermudah stop and go kalian saat berkendara di dalam kota. Oh ya, terakhir di sini ada ruang penyimpanan juga yang cukup dalam di konsol tengah. Dan kalau kita bisa lihat di area bawah sini padat. Kalau kalian biasa mengharapkan di mobil-mobil kekinian ini ada ruang penyimpanan atau ruang sisa yang bisa digunakan untuk menaruh barang, tapi kali ini di Kia Seltos nggak ada. Dan kita sekarang nengok ke atas. Nah, glasses box seperti biasa di mobil-mobil premium sudah disematkan, dan di sini tirai sunroofnya kebuka dan juga elektrik sunroofnya sudah bisa terbuka secara tilt. Nah, sekarang gue udah di area kabin belakang nih sob. Jadi gue mau kasih tahu bahwasannya di kabin belakang ini jok depan udah gue setup sesuai dengan posisi berkendara gue. Dan di sini nih kita bisa lihat nih legroom dan juga headroomnya pun masih tinggi dengan postur gue yang ada di angka 180 up sedikit. Jadi untuk postur orang Asia tuh cukup ramah banget nih kabin belakang dari Kia Seltos. Dan kita bisa lihat juga ini cukup lega. Bahkan kalau misalkan kalian udah full di belakang naruh barang di bagasi, kalian masih bisa mungkin naruh satu koper berukuran sedang di area samping kalau misalnya nggak ada penumpang. Dan joknya pun cukup nyaman tanpa pengaturan reclining, tapi untuk sandaran kepala semua bisa di-adjust. Dan di sini juga ada armrest yang seperti biasa sudah dilengkapi dengan cup holder juga, dan juga ada pembatas supaya dia bisa tetap tegak menopang lengan kita, dan pastinya berkendara jarak jauh pun ataupun pergi jarak jauh pun sebagai penumpang tetap nyaman. Untuk ruang-ruang penyimpanan standar, di sini ada kantong seperti biasa, kantong di balik jok depan, ditambah juga dengan AC, jadi adil ya. Selain depan juga yang adem, belakang juga ikutan adem, tapi dapat ventilasi AC-nya ataupun kisi-kisi AC-nya sendiri alias double blower. Plus di sini ada soket lightning untuk pengecasan smartphone sobat Kabaroto. Siapa yang udah penasaran untuk test drive-nya? Let's go, kita berangkat.
Oke Sobat Kabarto, sekarang kita lagi melakukan test drive terhadap Kia Seltos yang tipe tertinggi nih, 1500cc TGDI yang bandrolnya under 500 juta tapi punya fitur yang cukup menarik yang patut dipertimbangkan untuk sebuah medium SUV. Sekarang kita akan bahas dari segi kekedapan kabinnya dulu nih. Dari segi kekedapan kabin, ternyata Kia emang nggak main-main nih ke Seltos satu ini. Yang mana kita tadi udah coba mulai dari jalanan sepi, lumayan rame, sampai yang bener-bener rame di jalanan yang hektik. Kita ngerasain bahwasannya kabinnya bener-bener kedap dan bener-bener nyaman banget nih sob. Jadi kekedapan kabin itu juga jadi salah satu kunci bahwasannya dalam kenyamanan berkendara tuh patut diperhitungkan juga nih. Dan selanjutnya, gue pengen kasih tahu bahwasannya mobil ini handlingnya nyaman banget. Jadi mungkin yang buat Sobat Kabarto yang mungkin baru pertama kali belajar bawa mobil atau lagi mau ngelancarin bawa mobil, terus bingung mau beli apa, Kia Seltos bisa jadi salah satu opsinya karena dari segi handling pun bener-bener nyaman banget sob. Jadi fun to drive sekaligus mudah untuk dikendalikan, ditambah juga ditopang dari sektor kaki dengan pelek 17 incinya dan juga sektor suspensi dikawal dari suspensi MacPherson strut dan juga torsion beam yang pastinya nggak usah diraguin lagi kenyamanannya karena kita juga udah ngelewatin berbagai macam jalanan, mulai jalanan halus, bergelombang, sampai kita ngelibas beberapa polisi tidur di dalam komplek yang dirasa cukup tinggi dan cukup tajam, tapi ternyata suspensinya masih bisa mumpuni. Sekarang kita akan bahas mengenai jantung pacunya. Nah, untuk jantung pacunya sendiri, Kia Seltos ini dibekali mesin SmartStream 1500cc TGDI, yang mana ini semua dikawal juga dengan transmisi otomatis 7 percepatan. Dan buat kalian yang mau punya sensasi berkendara di mobil manual, tenang, sudah ada pedal shift di balik lingkar kemudinya nih sob. Jadi pastinya nyaman banget deh. Dan pastinya bisa mengakomodir kalian juga yang mungkin dulunya kebiasa bawa mobil manual, tapi sekarang bawa Kia Seltos punya transmisi otomatis 7 percepatan, ditopang juga atau disupport juga dengan pedal shift. Oh iya, buat sektor keamanannya juga nih, gua rekomendasikan banget nih, atau gua rekomendasikan banget Kia Seltos buat dipakai sama kalian semua. Karena apa? Karena mobil ini punya angle kamera belakang yang beragam. Ada yang versi wide, ada yang versi normal juga. Selain itu, gue pengen kasih tahu nih bahwasannya selain kamera, ada fitur unggulan lain yang bisa difungsikan di Kia Seltos satu ini, yang adalah nih, gue pengen kasih tahu ya bahwasannya di mobil ini sudah dilengkapi dengan radar pintar atau yang biasa kita sebut dengan ADAS. Ya Sobat Kabarto, sekarang kita lagi mau cobain beberapa fitur ADAS yang ada di Kia Seltos tipe tertinggi ini atau tipe yang 1500cc TGDI. Dan yang menariknya sebenarnya fitur sejenis ADAS ini atau fitur keselamatan yang menggunakan kecerdasan artifisial itu sangat berguna banget nih sob. Apalagi buat teman-teman atau Sobat Kabarto semua yang tinggal di daerah perkotaan yang mungkin kadang jalannya suka semrawut ya, kadang kita udah bener tapi kadang pengendara lainnya yang mungkin berkendaranya kurang bijak. Nah, fitur-fitur apa aja sih yang ada di Kia Seltos yang bisa dipakai untuk meminimalisir insiden kecelakaan? Yang pertama, jadi yang asiknya ternyata Kia Seltos ini udah punya fitur yang namanya Smart Cruise Control. Ya, selayaknya adaptive cruise control di mobil-mobil yang sudah dilengkapi dengan fitur ADAS. Fitur ini cukup membantu banget buat Sobat Kabarto semua bisa melakukan cara berkendara yang semi autonomous nih, yang mana kita nggak perlu injak sampai ngerem ataupun injak pedal gas sampai injak pedal rem. Kita cukup setup dengan mudah di tombol sebelah kanan lingkar kemudi, dan untuk kecepatannya sendiri pun dapat diatur nih sob.
Jadi sekarang kita lagi aplikasikan, kita sekarang ada di Smart Cruise Control dengan kecepatan 40 km per jam, dan kita juga bisa setup untuk distance-nya nih. Nah, distance-nya ini ataupun jaraknya ini terdapat beberapa level. Total terdapat 3 level yang bisa kita setup. Jadi kalau misalnya Sobat Kabarto mau agak nempel dengan mobil yang di depannya, kalian bisa pakai level 1. Nah, untuk level 1 ini kurang lebih jaraknya hanya 1 meter kurang dari kendaraan yang ada di depan Sobat Kabarto semua. Sedangkan kalau misalnya Sobat Kabarto agak ragu untuk berkendara yang agak nempel dengan pengendara depan, kalian bisa setup di distance nomor 4. Jadi total ada 4 ya leveling distance-nya. Selain itu, Sobat Kabarto juga bisa mengaktifkan fitur Lane Departure Warning. Nah, Lane Departure Warning ini sering banget nih tim Kabarto bahas, dan sebenarnya ini cukup membantu ya, apalagi Sobat Kabarto lagi ada di jalan raya yang sudah dilengkapi dengan marka jalan. Nah, sebenarnya apa sih Lane Departure Warning itu? Lane Departure Warning adalah fitur yang mana kalau misalnya kita aktifkan, mobil otomatis lajunya akan mengikuti garis putus-putus atau garis di marka jalan atau di jalan raya nih sob. Jadi tanpa perlu kita handle lingkar kemudinya ataupun mengontrol lingkar kemudinya, kita otomatis diarahkan langsung karena sensor akan membaca garis yang ada di jalan raya. Nah, ini kita lagi coba nih pakai fitur Lane Departure Warning. Nah, otomatis lingkar kemudi akan membaca otomatis. Kita akan coba lagi nih ya di jalan raya yang kebetulan cukup padat. Nah, kita akan langsung gunakan 2 fitur nih sob, yang mana kita akan coba Smart Cruise Control-nya dan juga Lane Departure Warning-nya ya. Jadi kita sekarang ada di kecepatan setup di 45 km per jam, dan juga kita pakai fitur Lane Departure Warning-nya nih. Jadi kita nggak nginjak gas dan nggak pegang lingkar kemudinya sama sekali. Nah, jadi mobil akan berjalan mengikuti garis putus-putus marka jalan, dan juga kita tanpa perlu menginjak pedal gas, mobil akan jalan sendiri dengan mengikuti kendaraan yang ada di depannya. Dan kita setupnya distance-nya yang paling jauh ya. Kalau misalkan dirasa kok kayaknya terlalu jauh nih, kita bisa kecilin lagi level distance-nya. Nah, distance-nya ini kita bikin 2 nih sekarang. Nah, jangan lupa juga bahwasannya sekalipun ini sifatnya fitur semi otonomos, tapi terdapat peringatan nih, yang mana kita harus tetap keep hand on your steering wheel, dimana notif tersebut akan muncul di sisi kanan monitor cluster instrumen Kia Seltos, supaya tetap menjaga kita lebih aware terhadap kondisi berkendara. Jadi nggak terlalu ngegampangin sebuah fitur lah kurang lebihnya. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai drive mode dan juga traction mode nih Sobat Kabarto, yang mana ini agak unik ya. Biasanya untuk sebuah mobil canggih sekalipun ataupun mobil-mobil kekinian, kalau ada drive mode-nya ya drive mode tok atau hanya drive mode aja. Tapi Kia Seltos nih sudah dilengkapi dengan 2 opsi terpisah, yaitu drive mode dan juga traction mode-nya dibuat terpisah. Yang pertama, kalau misalkan kita klik knob yang ada di dekat tuas transmisi, kita bisa melakukan pilihan untuk drive mode-nya ada Eco, normal, dan juga sport. Nah, untuk sport nih, tarikannya enak banget. Karena apa? Mobil ini udah dilengkapi dengan mesin 1500 cc turbo, dan juga buat yang mau ngerasain akselerasi layaknya sebuah mobil dengan transmisi manual, Kia Seltos udah dilengkapi juga dengan pedal shift nih. Nah, selain itu ada traction mode-nya nih. Traction mode ini juga nolong banget ya Sobat Kabarto, bahwasannya kalau kita lagi pergi keluar kota, kita melewati jalanan yang dirasa agak berbatu atau agak berlumpur, kita bisa pilih beberapa opsi. Total ada 3, yaitu ada pilihannya snow, mud, sama sand. Nah, ini kurang lebihnya kalau yang mud sama yang sand ini kepake banget ya kalau kita lagi
agak main keluar jalur dari aspal. Nah, ini bisa kepake banget dan pastinya gripnya akan beda ya. Dan untuk yang traction mode snow, mungkin Sobat Kabarto bisa gunakan ketika lagi ada di jalanan basah ataupun jalanan aspal tapi kondisinya habis hujan ya, itu bisa dimaksimalkan di situ. Nah, Sobat Kabarto pas banget nih. Jadi kita lagi test drive-nya emang siang menuju sore dan cahayanya masih lumayan panas ya di luar. Tapi ada tapinya nih ya. Selain AC-nya ini udah dual zone dan pastinya emang dingin banget, sejuk, kita bisa nambah kenyamanan lagi, apalagi khususnya saat kalian lagi berkendara kayak gini ya, cuaca dari luar panas, kalian bisa pakai mode sirkulasi udara yang ada ataupun tersedia di jok pengemudi dan juga penumpang depan. Total ada 3 tingkatan untuk semburan udaranya atau sirkulasi udaranya, dan ini semuanya keluar dari ventilasi yang ada di jok kulitnya Kia Seltos, dan pastinya ini asik banget. Selain itu, kalau misalnya kita lihat nih Sobat Kabarto, yang mana mobil ini udah dilengkapi dengan fitur auto hold. Nah, fitur auto hold ini sebenarnya seru banget digunakan ataupun sangat fungsi banget digunakan buat kalian yang mungkin suka worry atau punya pengalaman buruk lagi ada di tanjakan tapi tiba-tiba mundur mendadak ataupun kayak mundur terus habis itu takut jadi nabrak mobil di belakangnya. Nah, fitur auto hold ini kalau di Kia Seltos enak banget sob cara pakainya. Kalian tinggal klik tombolnya sampai tulisan auto hold berwarna hijau ada di monitor cluster instrumen. Lalu kalau misalkan udah, kalian bisa tinggal injak pedal rem sampai kurang lebih 1,5 atau 2 detik. Nah, dari situ auto hold udah langsung aktif dan mobil otomatis akan menggunakan sistem rem komputerisasi. Untuk nonaktif ini lagi atau rilisnya tinggal injak pedal gas aja, dan itu pastinya sangat mudah digunakan oleh siapapun, dan pastinya Kia Seltos fun to drive dan pastinya mudah dikendarai juga. Nah, ada satu lagi nih, ada hal yang sebenarnya simple tapi kadang suka dilupain oleh banyak orang untuk aktif ataupun nonaktifinnya. Nah, di samping kanan dekat lutut pengemudi Sobat Kabarto disediakan tombol. Nah, ini adalah Traction and Stability Control Limited. Ini fungsinya untuk mencegah slip ya, apalagi saat traksi berlebih dari penggerak roda. Nah, Sobat Kabarto bisa mengaktifkannya supaya mencegah oversteering. Jadi ini kepake banget nih sob, dan kadang mungkin suka dilupakan oleh sebagian pengguna mobil. Apalagi buat kalian yang mobilnya udah canggih tapi nggak terlalu aware sama fitur-fitur di dalamnya. Nah, ada baiknya dipelajari juga nih sob. Kayak Kia Seltos ini fiturnya udah cukup banyak, dan jangan sampai ketika kalian udah punya sebuah mobil yang fiturnya cukup banyak tapi nggak dimanfaatkan dengan maksimal. Nah, sekarang kita akan bahas konsumsi bahan bakar dari Kia Seltos. Rute yang kita mulai dari Bekasi, Jakarta, Tangerang, dan kembali ke Jakarta, kita mendapat angka 13 km per liter. Dan juga, kita berangkat dari Bekasi, Jakarta, kembali ke Bekasi, kita mencatat 11 km per liter. Nah, Sobat Kabarto, sekarang kita akan bahas mengenai harganya nih. Sebenarnya untuk harga dari Kia Seltos ini range-nya dari 300 jutaan sampai 400 jutaan. Yang jelas under 500 jutaan. Tapi untuk yang tim Kabarto sedang gunakan ini atau tim Kabarto sedang melakukan test drive ini adalah tipe tertingginya, yaitu Kia Seltos 1500cc TGDI yang bandrolnya ada di angka 445 juta on road DKI Jakarta. Jadi untuk sebuah mobil yang punya bandrol under 500 juta itu sangat-sangat worth to buy banget lah sob. Dengan segudang fitur yang bisa Sobat Kabarto gunakan, dengan monitor infotainment yang punya konektivitas yang cukup baik dan cukup lengkap, tergolong lengkap loh ya untuk sebuah mobil under 500 jutaan ini. Bisa sampai punya ambient light, bisa ada sounds of nature, Android Auto, Apple CarPlay, sudah tergolong lengkap yang pastinya bisa membantu kenyamanan Sobat Kabarto semua saat berkendara. Nah, gimana nih tanggapannya Sobat Kabarto mengenai Kia Seltos untuk tipe tertinggi satu ini? Jangan lupa sematkan pendapat kalian di kolom komentar, klik like, comment, and subscribe, dan pastinya pantengin terus YouTube channel Kabarto karena kita akan selalu memberikan informasi seputar berita otomotif. Kalau gitu gue Dion pamit undur diri, sampai ketemu di review mobil selanjutnya. Bye.